Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di reviewnya film yang biasa-biasa aja dan tentunya hanya untuk hiburan semata. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Pada video kali ini, gua akan review film dari serial Korea drama yang berjudul Connect di episode yang pertama. Seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung saja ke videonya. Awal kisah dimulai dengan Ha Dong-soo melihat ke langit sambil menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dia nyanyikan terus diputar saat Dong-soo masuk melalui berbagai jalur. Sebuah mobil perlahan mendekatinya di jalan kosong dan berhenti tepat di depan Dong-soo. Pintu mobil terbuka. Seorang pria bertanya apakah dia memiliki penglihatan yang baik. Pria itu mengancam Dong-soo dengan pisau. Salah satu dari dua gangster lainnya mengambil alih dan menculiknya. Dong-soo sekarang berada di fasilitas mirip klinik di mana dia sedang dioperasi oleh seorang dokter. Dia tidak sadarkan diri dan dokter mulai memotong tubuhnya. Dong-soo mulai bangun di tengah sayatan. Dokter mulai memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian sebelum mengeluarkan mata kanan Dong-soo. Setelah itu, dokter keluar untuk membuang potongan tubuh Dong-soo ke dalam kantong sampah. Tapi ia merasa takut seketika bagian tubuhnya merangkak ke arahnya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk dan dokter tersebut kemudian terbangun di dalam klinik. Dia menyebutkan kata hubungkan yang merupakan legenda urban. Sementara itu, Lee Yi-rang yang sedang mengerjakan web novel juga sedang mencari informasi tentang Connect di forum online. Dia kemudian meninggalkan rumahnya untuk berjalan-jalan dan melihat kerumunan seseorang mengambil foto patung wanita setengah telanjang di tengah jalan. Patung itu tampak terlalu realistis dan Yi-rang kaget melihat darah menetes ke bawahnya. Polisi tiba dan memeriksa patung mirip manusia itu dengan darah yang menetes di wajah dan tubuhnya. Ada keributan di sekitar lokasi penyelidikan dan Dong-soo terlihat di sana dengan menutup mata. Tim forensik menyelidiki patung wanita tersebut dan detektif Park mengklaim bahwa patung tersebut memiliki ukiran alfabet P di atasnya. Detektif Choi bertanya-tanya apakah itu seperti tanda tangan seorang seniman. Dong-soo ada di apartemennya di mana dia bermain gitar sebagai sirine ambulans dari kejauhan. Dia bertanya-tanya siapa yang diangkut kali ini sambil terus bermain gitar. Dong-soo mulai merasakan gatal di rongga matanya yang kosong dan mulai melihat keluar. Dia bingung pada awalnya, tetapi begitu dia menutup mata kirinya, dia bisa melihat apa yang dilihat oleh pemilik baru mata kanannya. Dong-soo melihat orang itu melihat ke komputer dengan horoskop di atasnya serta tanda P yang sama yang dilihat di patung itu. Dia bingung saat melihat sudut pandang pemilik mata barunya. Dia bergerak di sekitar apartemennya dan Dong-soo mengambilnya. Pria itu menaruh beberapa tetes mata di mata kanannya dan menutupnya yang menghentikan hubungannya dengan Dong-soo. Dia dibiarkan bingung. Sebuah kilas balik menunjukkan dokter mengeluarkan kedua mata Dong-soo seketika dia menyadari bahwa matanya bergerak tanpa sadar meskipun dia dikeluarkan dari rongga mata Dong-soo. Mata kiri mulai berair dan dokter bingung. Dia dikejutkan oleh panggilan telepon dan saat dia keluar untuk menjawabnya, makhluk tak dikenal dari dalam tubuh Dong-soo menyembuhkan sayatan yang dibuat oleh dokter. Dong-soo bangun dan turun dari meja. Dia berhasil mengembalikan mata kirinya ke rongganya dan dokter memanggil penjaga. Dong-soo berlari keluar dari klinik meninggalkan mata kanannya. Dong-soo saat ini menebak bahwa matanya mungkin ditransplantasikan ke orang lain dan itulah yang dilihat. Ada kembang api di luar jendelanya saat detektif Park masih di stasiun melihat ke dalam kotak patung sambil menonton kembang api di berita. Detektif Park dan Choi sama-sama menjadi korban dalam dua kasus patung, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Detektif Choi mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara kedua korban tersebut. Polisi mencoba membuat sesuatu dari dua kasus tersebut, tetapi mereka tidak dapat mengetahui mengapa mereka dibunuh. Detektif Choi mengklaim bahwa si pembunuh telah membunuh
membalsem dan melapisi para korban dengan resin agar terlihat seperti patung. Dia penasaran dengan darah yang menetes ke bawah para korban dan bertanya-tanya apakah si pembunuh melakukannya dengan sengaja. Detektif Park bercanda mengatakan bahwa Detektif Choi memiliki kekuatan khusus dan bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat menemukan apapun terkait kasus ini seperti yang dia lakukan pada kasus lain. Detektif Choi meminta Park dan anggota tim lainnya untuk melihat laporan forensik resin dan mencari tahu di mana pembeliannya. Keesokan harinya, Dong-soo sedang bekerja dan istri bosnya sedang mencarinya. Dong-soo keluar untuk mencari lelaki tua itu dan melihatnya diintimidasi oleh beberapa siswa sekolah menengah. Dong-soo membawa lelaki tua itu pergi, tetapi para siswa terus mengancamnya. Dia membawa lelaki tua itu pergi, tetapi anak-anak mulai memukuli Dong-soo. Dia mencoba melarikan diri, tetapi mereka terus menyerangnya. Salah satu anak mengancam akan menggunakan pisau pada Dong-soo dan memotong telinganya. Masker mata Dong-soo jatuh dan anak itu takut melihat Dong-soo tanpa mata. Dong-soo mengangkat telinganya dari tanah dan meminta anak-anak untuk berhenti. Dia ingat dipanggil monster sebagai seorang anak ketika tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Anak-anak melarikan diri dan telinganya mulai menempel di tubuhnya meskipun dia berusaha untuk tidak membiarkannya. Anak-anak melarikan diri dan berbicara tentang Dong-soo, dan matanya yang hilang seketika salah satu dari dua pria yang menculik Dong-soo untuk mengekstrak matanya tidak sengaja mendengar mereka. Pemimpin geng Tuan Kim mengetahui bahwa Dong-soo tidak meninggalkan kota dan menempatkan anak buahnya untuk mencarinya. Para gangster pergi untuk mencari Dong-soo dan Min Soik memberitahu bosnya, Tuan Kim, bahwa menemukan Connect akan menjadi jackpot bagi mereka jika dokter itu bisa dipercaya. Jirang dapat mendengar percakapan antar dua gangster dan terkejut mengetahui tentang Connect. Dong-soo berusaha menyembunyikannya setelah insiden dengan anak-anak itu. Dia menemukan seorang penyanyi bernyanyi di pinggir jalan dan berbicara dengannya. Penyanyi itu memberitahu Dong-soo bahwa dia menyanyikan lagu yang dia temukan di internet dan menjelek-jelekkan aslinya tanpa mengetahui Dong-soo yang menulis dan menyanyikannya. Dia kembali ke rumah untuk memutar ulang track dan mencoba membuatnya lebih baik. Sementara itu, pemilik baru mata Dong-soo adalah seorang seniman yang memainkan musik sambil membuat sketsa. Lagu Dong-soo tiba-tiba diputar dan artis tersebut mengalami rasa sakit di matanya. Koneksi tampaknya telah dibuat karena Dong-soo juga merasakan sensasinya. Pria itu memaksa matanya menggunakan cermin dan Dong-soo sekarang bisa melihat mata sang artis. Artis berhenti memutar lagu dan koneksi terputus lagi. Dong-soo bingung dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan kembali matanya. Dia ingat dipanggil monster sebagai seorang anak setelah tubuhnya sembuh meski jatuh dari pohon besar. Dong-soo marah dan bertekad untuk mengembalikan pandangannya. Dia kembali ke jalan yang sama di mana dia diculik dan gangster itu melihatnya. Dia menempatkan anak buahnya untuk mengejar Dong-soo, tapi humanoid itu kabur. Yorang juga ada di tempat kejadian dan mengikuti pengejaran. Para gangster berlari di belakang Dong-soo dan entah bagaimana pengejarannya. Setelah pertarungan cepat, Dong-soo berhasil melarikan diri, tapi Yorang membawanya ke tempat yang aman. Dia bingung tentang identitasnya dan mengira dia bersama para gangster dan membawanya ke mereka. Dia mengklaim bahwa dia ingin melihatnya secara langsung dan mendekatinya. Yorang membuka pisau saku dan menyayat kaki Dong-soo. Lukanya mulai berdarah pada awalnya sebelum masalah meletus dan menyembuhkan luka sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Saat itu, mereka mendengar gangster dan Dong-soo mulai berlari. Yorang mendorongnya dari jalan buntu dan humanoid itu jatuh ke atas mobil dan mematahkan tulangnya sebelum akhirnya sembuh dan melarikan diri. Oh Jin Seop, artis dan pemilik baru mata Dong-soo, adalah pembunuhnya. Dia mendapatkan tubuh baru ke tempat kerjanya yang ingin dia ubah menjadi patung.
keesokan paginya, seorang wanita sedang dalam perjalanan untuk bekerja sambil mendengarkan lagu yang sama dari Dongsu. Dia melihat segerombolan orang di depan patung lain, kali ini seorang anak. Detektif Choi memperhatikan bagaimana tanda tangan si pembunuh juga ada pada korban baru. Wanita itu bekerja dengan Ji Seop. Keduanya sedang berjalan-jalan saat dia mulai menyendungkan lagu Dongsu dan koneksi terjalin lagi. Dongsu dapat melihat wanita itu serta lokasi Jin Seop sebelum sambungan terputus lagi. Jin Seop bertanya padanya tentang lagu itu, sementara Dongsu sekarang tahu di mana menemukan Ji Seop. Polisi menemukan bahwa banyak seniman dari seluruh dunia menghargai karya seni tersebut, meskipun memanggil pembunuhnya untuk pembunuhan tersebut. Sementara itu, koneksi lain dibuat dan Dongsu memperhatikan buku di depan Jin Seop dengan inisial seniman patung itu. Dongsu mencari seni mayat dan menyimpulkan bahwa pemilik baru matanya adalah pembunuh yang membuat patung setelah membunuh manusia berdasarkan apa yang dilihatnya di buku. Detektif Choi melihat gambar dari TKP dan melihat Dongsu di salah satu foto. Penutup mata Dongsu membuatnya tampak mencurigakan dan detektif itu mimisan. Dia meminta Pak untuk mencari Dongsu. Sementara itu, Dongsu berdiri di hadapan Jin Seop yang bersikeras untuk mengalihkan perhatiannya dari si pembunuh. Oke, itulah alur cerita dari serial Korea drama yang berjudul Connect di episode yang pertama. Jika kalian suka di episode yang pertama ini, gue akan melanjutkan di episode yang kedua dan sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan nontonnya tanpa skip. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. See you next time.